Oke, beberapa bulan yang lalu saya memutuskan untuk berhenti dari media sosial. Instagram, TikTok, Twitter, LinkedIn, Facebook, banyaklah. Saya beralasan bahwa media sosial ini yang saya sebutkan tadi menghabiskan banyak waktu saya, membuat saya tidak produktif. Saya benar-benar sudah lebih dari 16 tahun menggunakan media sosial, mulai dari Friendster, kemudian yang terakhir sampai Instagram gitu. Akhirnya saya memutuskan untuk udah stop. Saya memfokuskan diri saya untuk bikin konten di YouTube. Nah, atas dalih karena media sosial tadi menghabiskan banyak waktu saya pun memfokuskan sumber informasi saya dan sumber entertainment saya ada di YouTube gitu ya. Karena saya sendiri sebagai seorang YouTuber gitu ya, saya banyak menggunakan YouTube sebagai bahan riset, terus bahan mencari ide konten dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Dari yang awalnya saya berpikir bahwa media sosial ini menghabiskan banyak waktu saya dan membuat saya tidak produktif, ternyata justru malah jadi saya kecanduan dengan YouTube. Saya banyak waktu saya yang habis untuk untuk dialokasikan hanya melihat konten-konten di YouTube. Ya meskipun pada dasarnya itu hanya untuk riset, untuk mencari ide konten, tapi justru malah jadi kemana-mana. Justru malah jadi banyak konten-konten yang tidak relevan dengan apa yang pengen saya sampaikan di YouTube ini. Dan ya pada dasarnya saya berhenti menggunakan medsos, tapi saya malah justru jadi kecanduan dengan YouTube. Mungkin banyak juga orang yang ngalamin kayak gini ya. Alih-alih pengen produktif, pengen punya banyak waktu untuk tidak scrolling dan lain-lain, tapi malah jadi waktunya selama 6 sampai 7 jam per hari dihabiskan untuk YouTube. Terutama ketika misalnya Anda itu pakai internet yang unlimited ya, internet yang pakai jasa lah, pokoknya punya wifi di rumah gitu lah. Itu jadi semakin banyak waktu Anda itu dihabiskan untuk di YouTube. Itu yang saya alami, dan banyak juga orang-orang yang akhirnya memutuskan untuk berhenti medsos tapi mah jadi teralokasikan kecanduannya itu pada hal lain. Dan ini memang kesalahan banyak orang. Ketika mereka pengen menghilangkan kebiasaan buruk, menghilangkan kebiasaan konsumsi digital yang dulunya tidak produktif dan menghabiskan banyak waktu untuk banyak media sosial tadi, tapi justru malah jadi terpusat menjadi, entah itu mungkin ada di game, entah itu ada di Medium mungkin ya, kalau misalnya Anda baca di Medium juga, entah itu di YouTube, dan justru malah tidak menjadi signifikan. Dari yang tadinya saya berpikir saya bisa mendapatkan 5 sampai 6 jam waktu saya, justru malah sama saja, pada dasarnya sama saja. Ini bukti bahwa ketika kita pengen memutuskan untuk berhenti dari kebiasaan buruk, kebiasaan digital buruk, ada kesalahan yang sering dilakukan. Ini kesalahan saya sendiri juga. Kenapa? Ketika berhenti dari media sosial, semua media sosial saya tadi itu, saya tidak mempersiapkan apa aktivitas yang akan menggantikan kebiasaan buruk tadi, kebiasaan yang menghabiskan banyak waktu tadi. Sehingga ketika tidak ada lagi opsi media sosial, saya pun jadi kayak terdefault, jadi otomatis larinya ke YouTube semua. Karena memang otak kita terbiasa untuk meraih HP dan scrolling. Inilah kenapa sebenarnya kebiasaan kita itu tidak bisa dihilangkan. Sekali Anda membuat sebuah kebiasaan, entah baik atau buruk, Anda tetap akan selalu mengingat hal tersebut. Akan selalu, setiap ada pemicunya, ada triggernya, ada cues-nya, ada pemantiknya, akan selalu masuk ke jebakan kebiasaan buruk tadi. Seperti yang saya lakukan. Saya mungkin udah berhenti dari media sosial, tapi ketika saya melihat HP, otomatis otak saya berpikir, hey, seperti biasanya dong, ayo kita scrolling. Berujung saya scrolling di YouTube berjam-jam. Alhasil sama saja. Ini kesalahan saya. Saya tidak mempersiapkan kebiasaan pengganti yang akan saya gunakan untuk mengganti kebiasaan buruk tadi. Karena memang kita tidak bisa menghilangkan kebiasaan. Ini wajib Anda dengarkan ya.
Anda tidak bisa menghilangkan sebuah kebiasaan kecuali Anda menggantinya dan menumpuknya. Sehingga benar-benar ketika Anda ingin menghilangkan ya, Anda hanya sebenarnya menumpuk kebiasaan buruk ini dengan kebiasaan baik yang bagus, yang sehat untuk Anda gitu ya. Hanya sebenarnya benar-benar kayak menggantinya, bukan menghilangkan 100%. Dan butuh sebuah perencanaan ketika Anda berpikir pengen berhenti dari rokok, berhenti dari pornografi, berhenti dari kecanduan apapun gitu ya. Anda harus menyiapkan apa kebiasaan pengganti yang akan Anda gunakan untuk menghilangkan tadi. Let's say katakanlah kebiasaan merokok ya. Anda tidak melulu cuman berkata, oke, hari ini saya berhenti merokok gitu. Anda harus menyiapkan kebiasaan pengganti. Karena kalau tidak, Anda akan kembali lagi pada kebiasaan merokok. Biasanya orang merokok itu ketika mereka habis makan, katakanlah begitu ya. Secara default kita akan selalu setelah makan kita akan merokok. Tapi kalau misalnya Anda mencarikan pola pengganti, mencarikan habit pengganti, katakanlah ketika habis makan Anda harus minum jus jeruk, katakanlah begitu, atau makan permen gitu ya, itu lebih sehat gitu ya, lebih sehat. Atau ketika Anda seperti saya ya, kasus ya seperti yang saya aplikasikan dalam hidup saya, akhirnya ketika saya memutuskan untuk berhenti dari media sosial, saya menutup aplikasi YouTube di HP saya agar saya tidak kembali kecanduan dengan aplikasi YouTube dan menggantinya dengan membaca buku, dengan aplikasi Playbook yang ada di HP saya. Jadi saya menghilangkan YouTube di HP saya dan mengganti dengan kebiasaan baik, membaca buku gitu ya. Ya, ketika berkata membaca buku, udah pasti jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan secara acak melihat video di YouTube yang sama saja sebenarnya media sosial juga ya. Dan memang diperlukan pengganti, pola kebiasaan pengganti tadi ini. Jadi setiap kali misalnya Anda itu pengen menghilangkan kebiasaan buruk, Anda harus menyiapkan pola pengganti, menyiapkan habit pengganti. Karena Anda tidak bisa cuma bilang, saya mau berhenti PMO, saya mau berhenti nonton pornografi. Titik, Anda tidak bisa. Karena Anda akan kembali lagi. Anda harus mempersiapkan habit pengganti. Setiap kali Anda merasa pengen nonton pornografi, Anda harus mempersiapkan, setiap kali apa istilahnya urge atau pengen nonton, Anda harus ganti dengan push up 100 kali, ganti dengan jogging 10 menit. Karena ini ketika Anda tidak menyiapkan pola pengganti tadi, ya kembali lagi Anda akan terjebak terus-menerus dalam pola kebiasaan buruk. Jadi pada intinya adalah apa yang terlihat baik tadi, saya menghapus media sosial saya. Aduh, ada kucing. Saya menghapus media sosial saya, tapi malah saya tidak menyiapkan pola pengganti. Saya malah jadi kecanduan dengan YouTube dan menurut saya itu sama saja karena waktu saya habis terbuang untuk hal yang tidak produktif. Dan ketika saya berhasil mencarikan penggantinya dengan menguninstall YouTube di HP saya, kemudian menggantinya dengan aplikasi Playbook, saya jauh lebih produktif, saya jadi jauh lebih menemukan banyak-banyak ide yang menarik, insight menarik untuk pengetahuan saya. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Kalau misalnya Anda pengen melakukan digital detox, saya udah bikin panduannya, silahkan download gratis di link yang ada di deskripsi. Oke, bye-bye. Wait a minute. Ini yang cerewet dari tadi.